Dok, saya terpapar COVID nih. Kira-kira kapan ya saya bisa antigen? Atau mendingan saya PCR sekalian? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau cerita sedikit tentang kapan sih waktu terbaik untuk kita bisa lakukan antigen atau kita lakukan PCR. Karena mengingat sekarang antigen itu bisa dibeli dengan mudah dan di luar negeri pun juga sudah disarankan untuk melakukan self-testing dengan menggunakan antigen. Mengingat PCR itu juga harganya lebih tinggi dan sebetulnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Bisa 24 jam, bisa 48 jam, bahkan di luar negeri bisa sampai 3 hari sampai seminggu baru hasilnya keluar. Oke, pada saat ini sebetulnya dengan kita yang sudah divaksin ataupun sudah di booster atau bahkan kita pun juga sudah sembuh dari COVID, sebenarnya peneliti itu menduga jumlah virus Omicron itu yang bisa dideteksi itu lebih sulit dengan menggunakan antigen daripada kita tunggu beberapa hari kemudian. Karena antibodi kita itu sudah bisa menekan aktivitas virus Omicron tersebut, sehingga dalam 1-2 hari pertama pada saat kita muncul gejala pun belum tentu hasilnya positif. Oke, jadi itu yang bisa menyebabkan kenapa banyak sekali kasus false negatif yang terjadi kalau misalnya kita menggunakan metode antigen. Yes, dia murah. Yes, dia lebih nggak usah dalam-dalam misalnya kalau misalnya millennials tahu brandnya. Tapi tetap kalau waktunya tidak tepat, waktunya kecepatan, ya sebenarnya akan jadinya kelihatannya cuma nyenengin kita doang, negatif, satu garis, tapi sebenarnya itu bisa aja false negatif. Dan banyak yang kasusnya seperti itu, malah hari ketiga atau keempat atau kelima, dia baru muncul tuh gejalanya. Ternyata di PCR baru positif. Baru ternyata dia udah keburu nularin ke orang lain. Jadi makanya kalau misalnya berdasarkan cerita seperti ini, disarankan sebetulnya paling cepat banget kalau misalnya kita mau cek antigen itu adalah di hari ketiga. Terbaik di hari kelima. Kok lama banget tuh, mestinya 5 hari. Nanti saya selama 5 hari ini kayak gimana? Kalau misalnya memang millennials tidak ada gejala apapun, ya pakai aja masker. Sampai 10 hari ke depan. Saya udah ceritain nih case per case-nya seperti apa, millennials bisa nonton di video sebelumnya. Oke. Jadi tetap waktu yang terbaik untuk kita bisa melakukan antigen adalah hari kelima. Oke, pada hari kelima itu diharapkan itu sudah benar-benar bisa merepresentasikan apakah millennials benar-benar negatif atau benar-benar positif. Case kedua, kalau misalnya ternyata millennials belum divaksin dan ternyata belum pernah kena juga nih COVID. Berarti kan aman banget nih seumur hidup ya, selama ini nggak pernah kena COVID. Tapi juga belum ada antibodinya. Maka kalau misalnya amit-amit millennials kena varian Omicron di saat ini, kemungkinan besar millennials akan ada demam, mungkin ada batuk pilek dan gejala yang lainnya. Dan pada saat muncul gejala seperti itu, millennials mau langsung periksa, antigennya kemungkinan besar bisa akan positif. Tapi berbeda ya, sama yang tadi saya bilang kalau misalnya kita memang sudah 2 kali divaksin atau kita udah di booster, maka kemungkinan besar di 1-2 hari pertama kita muncul gejala, masih kemungkinan bisa false negatif. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, ditambah lagi juga dengan kita bisa dapat akses antigen ini dengan mudah, akan jauh lebih baik kalau kita cukup bisa bersabar untuk bisa tunggu sampai hari kelima. Kalau memang sekali aja kita di antigen di hari kelima dan ternyata hasilnya negatif, maka kemungkinan besar memang kita benar-benar negatif. Sambil menunggu ke hari kelima itu, ya udah kita masker aja di rumah. Nggak usah makan bareng dulu, kalau bisa batasi aktivitas, ketemu-ketemu, ya kalau punya anak ya nggak apa-apa barengan, tapi tetap pakai masker, supaya kita tidak malah menularkan atau menurunkan deh resiko untuk bisa menularkan ke orang-orang yang ada di rumah kita. Oke, tapi kalau misalnya millennials memang punya extra money untuk bisa deteksi lebih awal, pilihannya adalah PCR.
Kenapa? Karena PCR itu sangat sensitif dan itu dijadikan gold standard, acuan untuk kita mendiagnosis COVID. Dan sesensitif itu pun dia masih punya tingkat kesalahan loh. Nggak bisa dibilang dia 100% akurat. Tapi tingkat kesalahannya itu kurang dari 5%. Bisa aja kurang dari 5% untuk jadi false negatif, bisa kurang dari 5% jadi false positif. Oke. Tapi balik lagi, kalau memang millennials pengen dapet hasil yang benar-benar merepresentasikan, karena PCR itu kan dia bisa mendeteksi virus COVID itu dengan jumlah yang sangat kecil, partikelnya sampai ke DNA-nya pun bisa dideteksi oleh si PCR ini. Itu bisa dideteksi 1-3 hari sebelum millennials muncul gejala dan bahkan bisa bertahan sampai 3 bulan. Kalau misalnya ternyata masih ada bangkai-bangkai virus COVID yang masih bercokol tuh di dalam rongga hidung atau rongga mulut millennials. Oke, jadi intinya adalah kalau misalnya millennials mau cek sendiri dengan menggunakan antigen, tunggulah sampai hari kelima. Itu adalah waktu yang paling baik yang direkomendasikan sampai saat ini. Tapi kalau millennials punya extra money untuk bisa dikeluarkan, untuk bisa mendeteksi mungkin satu keluarga gitu sekalian, maka kita bisa PCR sesegera mungkin sebetulnya. Hari itu terpapar, besoknya mau langsung PCR pun juga sebenarnya bisa. Oke, kalau millennials masih punya pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Kita akan coba bahas sama-sama. And like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!